Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rizky Irawan dengan NIM 170401190. Bella, saya dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya dengan judul Filter Flooding Data atau DOS, TCP, dan ODP pada mikrotik router di Puskesmas Tembilan Hulu. Yang pertama, latar belakang masalah. Puskesmas Tembilan Hulu merupakan pusat kesehatan masyarakat yang terletak di Jalan Sederhana Tembilan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, yang setiap harinya sibuk melayani berbagai keluhan masyarakat sekitar. Jaringan internet berperan penting untuk meningkatkan operasional maupun kinerja. Salah satu hal yang sangat harus diperhatikan adalah keamanan jaringan komputer di Puskesmas Tembilan Hulu, yaitu dari serangan-serangan flooding pada mikrotik router. Identifikasi masalah. Yang pertama, lambatnya kinerja mikrotik dalam melayani klien dalam akses jaringan ketika pembanjiran paket data dikarenakan serangan flooding berlangsung. Yang kedua, tingginya trafik pada mikrotik tidak sesuai dengan pemakaian ketika serangan flooding data berlangsung. Yang ketiga, tingginya resource CPU load pada mikrotik router ketika serangan flooding data berlangsung. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengoptimalkan kinerja mikrotik router melayani akses layanan di Puskesmas Tembilan Hulu saat terjadi serangan flooding data. Yang kedua, bagaimana mengurangi tingginya traffic bandwidth pada mikrotik router pada saat terjadi serangan. Yang ketiga, bagaimana cara mengoptimalkan beban router atau CPU load pada saat terjadi serangan flooding data. Yang selanjutnya, batasan masalah, yang mana penelitian ini hanya membahas dan mengatasi masalah, yaitu bagaimana mengoptimalkan kinerja mikrotik untuk akses layanan pada saat terjadi serangan flooding data, mengurangi tingginya trafik pada mikrotik router pada saat serangan flooding data, dan mengoptimalkan beban mikrotik atau CPU load pada saat flooding data terjadi. Kemudian tujuan kerja praktek. Untuk mengatasi lambatnya akses layanan di Puskesmas Tembilan Hulu pada saat terjadi serangan flooding data. Yang kedua, untuk mengatasi tingginya trafik pada mikrotik router pada saat terjadi serangan flooding data. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan beratnya beban CPU load pada mikrotik pada saat terjadi serangan flooding data. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari kerja praktek. Yang pertama, untuk mengoptimalkan kinerja mikrotik router dalam melakukan akses layanan internet ketika suatu waktu terjadi serangan flooding data. Yang kedua, mencegah tingginya trafik pada mikrotik router ketika terjadi serangan flooding data. Yang ketiga, mengoptimalkan beban mikrotik router atau resource CPU load pada saat terjadi serangan flooding data. Kemudian metode penelitian. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Puskesmas Tembilan Hulu yang terletak di Jalan Sederhana Tembilan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilakukan pada ruangan aula Puskesmas lantai 2, sesuai dengan arahan dari teknisi dan admin jaringan Puskesmas Tembilan Hulu. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak 1 November 2020 sampai 31 Januari 2021. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah pengumpulan data dan perancangan sistem. Penulis mengambil data dengan menggunakan dua metode sebagai berikut. Yang pertama, observasi, dan kedua, wawancara. Untuk kebutuhan perangkat, terbagi dua, yaitu perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Yang pertama, kebutuhan perangkat keras. Yang pertama, router mikrotik, dan yang kedua, laptop. Kemudian kebutuhan perangkat lunak software. Yang pertama, Winbox untuk melakukan konfigurasi router secara graphic user interface. Yang kedua, LOIC atau Low Orbit Ion Cannon sebagai uji coba serangan flooding data. Kemudian alur dari penelitiannya, yang pertama, pengumpulan data.
Yang kedua itu simulasi serangan flooding attack, kemudian perancangan dan implementasi sistem pencegahan flooding data. Yang keempat ada pengujian sistem pencegahan flooding data, kemudian hasil dan pembahasan dan laporan kerja praktek. Untuk simulasi serangan flooding data itu dilakukan menggunakan aplikasi Loic versi 2.0.0.4 yang dilakukan melalui laptop penyerang seperti yang telah dijelaskan. Nah, Loic adalah tool yang digunakan untuk uji coba pada suatu network dan sering disalahgunakan oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan DOS maupun DDoS. Untuk skema uji coba serangan flooding data terlihat seperti gambar, menggunakan MikroTik router sebagai access point dengan mengkonfigurasi WLAN 2 sebagai access point-nya. Pada WLAN 2 dengan IP address seperti di bawah ini, dan dua laptop, yaitu satu laptop sebagai penyerang, sedangkan satu laptop kedua hanya sebagai memantau aktivitas serangan. Kemudian perancangan filter flooding data. Yang pertama itu yang dikonfigurasi filter flooding data pada protokol UDP port 53 DNS. Seperti gambar di bawah. Konfigurasi yang pertama itu ada actionnya jam, kemudian chain pre-routing, protokol UDP, destinasi portnya 53, in interface all wireless. Kemudian untuk langkah selanjutnya, konfigurasi pertama akan di jam atau diloncatkan ke konfigurasi kedua, yaitu return. Pada konfigurasi return ini, paket yang masuk akan dideteksi apakah sebagai serangan flooding data ataupun bukan. Jika paket tersebut terdeteksi sebagai flooding data, maka akan dilakukan penandaan alamat asal dan alamat tujuan dari paket tersebut. Seperti pada gambar di bawah ini ada add destination to address list dan source to address list. Kemudian konfigurasi yang terakhir itu ada drop. Drop itu digunakan untuk memblokir paket yang teridentifikasi sebagai DOS atau flooding data akan di drop oleh konfigurasi yang terakhir ini dengan chainnya deteksi flood, kemudian protokol ODP, destinasi portnya 53 dan in interface-nya all wireless. Kemudian untuk filter flooding data TCP port 80 HTTP kurang lebih sama saja konfigurasinya, hanya saja membedakan di sini untuk protokolnya TCP, kemudian destinasi portnya yaitu port 80. Untuk langkah-langkah selanjutnya sama seperti langkah yang sebelumnya, yaitu filter flooding data UDP port 53 DNS. Kemudian di sini ada perbandingan trafik antara sebelum dikonfigurasi filter flooding data dan sesudah dikonfigurasikan filter flooding data. Yang sebelum dikonfigurasikan, di mana trafik naik hingga 2,6 Mbps dan resource CPU load naik hingga 100%. Kemudian setelah dikonfigurasikan ke MikroTik tersebut, trafik yang semula naik hingga 2,6 Mbps turun menjadi 550,2 kbps. Dan resource CPU load-nya yang semula naik 100% berhasil turun menjadi 7%. Kemudian pada protokol TCP port 80 HTTP, di sini sebelum dikonfigurasi trafik naik hingga 2,5 MB. Kemudian sebelum dikonfigurasi juga resource CPU load-nya naik hingga 99%. Sesudah dikonfigurasi, trafik berhasil turun hingga 225,9 kbps. Kemudian resource CPU load-nya sesudah dikonfigurasi
turun menjadi 3%. Nah, kemudian di sini presentasi hasil perbandingannya sebelum penerapan filter flooding dan sesudah penerapan filter flooding. Seperti pada gambar di atas dengan rinciannya, filter flooding data sebelum diterapkan filter flooding dengan rincian trafik WLAN 2 TCP port 80 yaitu 2,5 Mbps, resource CPU load TCP port 80 99%, trafik pada WLAN 2 ODP port 53 2,6 Mbps dan resource CPU load-nya ODP port 53 naik hingga 100%. Kemudian sesudah penerapan filter flooding seperti gambar di atas, flooding data telah diterapkan dengan rincian trafik WLAN 2 TCP port 80 turun menjadi 225,9 kbps. Resource CPU load TCP port 80 turun 3%. Trafik WLAN 2 ODP port 53 turun menjadi 550 kbps dan resource CPU load ODP port 53 turun menjadi 7%. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulan implementasi firewall filter raw untuk mencegah serangan flooding data TCP port 80 HTTP dan ODP port 53 DNS. Penerapan firewall berhasil mencegah serangan flooding data dengan rincian TCP port 80 HTTP berhasil memblok serangan flooding data dari semula trafik pada WLAN 2 naik hingga 2,5 Mbps berhasil turun hingga 25,9 kbps. Untuk resource CPU load yang semula naik hingga 99% berhasil turun hingga 3%. UDP port 53 DNS berhasil memblok serangan flooding data dari semula trafik pada WLAN 2 naik hingga 2,6 Mbps berhasil turun hingga 550 kbps. Untuk resource CPU load semula naik hingga 100% turun menjadi 7%. Sekian presentasi kerja praktek saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.